Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara yang akan menjelaskan materi ke-11 hukum sewa dan sewa beli dari kelompok 6 yang terdiri Agus Setiono dan Sylvia Dharma Putri. Hukum sewa dan sewa beli. Pengertian. Apakah yang disebut sewa menyewa dalam Islam? Bagaimana hukum sewa menyewa dalam Islam? Dalam fikih Islam, sewa menyewa disebut ijrah. Al-ijrah menurut bahasa berarti al-aju, yang berarti al-iwadu atau ganti. Oleh sebab itu, as-salawat atau pahala dinamai ajur atau upah. Menurut istilah al-ijrah ialah menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau ijrah bermakna akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. B. Dasar hukum. 1. Dalam Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang B. Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika ingin anakmu dititipkan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. As-Sunnah dari Handalah bin Qais berkata, saya bertanya kepada Rafi bin Khadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak. Maka ia berkata, tidak apa-apa. Adalah orang-orang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyewakan bumi dengan barang-barang yang tumbuh di perjalanan air dan yang tumbuh di pangkal-pangkal selokan, dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan lalu binasa ini. Selama itu dan binasa yang itu, sedangkan orang tidak melakukan penyewaan kecuali melakukan demikian. Oleh karena itu, kemudian dilarangnya. Apapun sesuatu yang dimaklumi dan ditanggungi, maka tidak apa-apa. C. Rukun sewa menyewa. A. Pelaku sewa menyewa yang meliputi mu'jir dan mustajir. Dalam hal sewa menyewa, mu'jir atau lesor adalah orang yang menyewakan sesuatu, sedangkan mustajir atau lesor adalah orang yang menyewa sesuatu. Syarat mu'jir dan mustajir adalah orang yang balik, berakal, cakap melakukan tasarruf atau mengendalikan harta, dan saling meridhoi. B. Objek akad meliputi manfaat, aset atau majur, dan pembayaran sewa atau manfaat jasa, dan pembayaran upah. 1. Manfaat, aset atau jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. B. Tidak haram. C. Dapat dialihkan secara syariah. D. Dikenali secara spesifik. E. Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. 2. Sewa dan upah. A. Jelas besarnya dan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. B. Boleh dibayar dalam bentuk jasa dari jenis yang serupa dengan objek akad dan bersifat fleksibel. 3. Ijab kabul atau saya terima. D. Faktor berakhirnya akad ijrah atau sewa menyewa. Yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian. Yang kedua, periode akad belum selesai tapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijrah. 3. Terjadi kerusakan aset. 4. Penyewa tidak dapat membayar sewa. 5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak ingin meneruskan akad. E. Jenis akad ijrah. 1. Berdasarkan exposure draft PSAK 107 ada dua jenis akad ijrah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 3. Ijrah mutahiyati tamlik atau IMBT adalah ijrah dengan wa'ad janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan oleh ijrah pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah dan penjualan.
Pelaksanaan penjualan dapat dilakukan melalui yang pertama sebelum akad berakhir, yang kedua setelah akad berakhir, penjualan secara bertahap sesuai wa'ad atau janji pemberi sewa, jual dan sewa kembali atau sell dan lease back. Sewa beli atau pengertian oleh Ustadz Khalil Samhudin LC. Krisis iman, krisis ekonomi di masa ini ditambah dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang demikian tinggi di negara ini. Semakin besar kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi dengan keterbatasan dana dan keuangan. Kadang mendorong seorang muslim untuk mencari kesempatan dan cara yang dianggapnya cepat dan pas tanpa bertanya hukumnya dahulu. Apalagi dipacu oleh upaya produsen dan industri dalam memasarkan produknya ke masyarakat yang tanpa memandang halal dan haram bagi. Maka bermuncullah beragam muamalah dengan beraneka ragam cara dan coraknya. Di antaranya adalah sewa beli atau dikenal dengan istilah leasing di masyarakat kita dan mulai dikenal dengan istilah lain oleh lembaga keuangan syariat dengan nama Ijarah Mutahiyah bin Tamlik atau IMDT. 2. Perkembangan transaksi. Transaksi modern ini adalah bentuk pengembangan dari jual beli kredit yang dikenal dengan jual beli kredit dengan menjaga status kepemilikan untuk penjual sampai angsurannya lunas. Lalu berkembang dengan beraneka ragam corak dan namanya sesuai dengan marhalah. A. Fase sewa beli atau hire purchase atau location fence. Resiko macet kredit dalam jual beli kredit mendorong para pedagang untuk menemukan cara baru yang dapat menjaga status kepemilikannya terhadap barang sampai angsurannya lunas tanpa ada syarat khusus. Transaksi ini dinamakan sewa beli atau dalam bahasa Arabnya al-ba'i al-ijari atau al-ijar al-ba'i atau al-ijar as-satir lil-ba'i. Dalam bahasa Inggris dinamakan hire purchase dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan location fence. Pengertiannya adalah sewa yang disertai jual beli menyebabkan perpindahan kepemilikan barang dari penjual yang menyewakan kepada pembeli yang menyewa. Dengan ketentuan penyewa membayar angsuran tertentu dalam waktu tertentu. B. Fase sewa bersama dan jual beli. Al-ijara al-muqrunah di bil-ba'i atau location accession. Di antara bentuk perubahan sewa beli sebagai akibat kekhawatiran para pedagang dari resiko dan aturan jual beli kredit adalah munculnya sewa diikuti dengan janji jual beli. Caranya diadakan transaksi sewa menyewa lalu disertai dengan janji penjual dari pihak pemilik atau al-mujri untuk kemaslahatan penyewa mustajir apabila penyewa menampakkan keinginannya untuk membeli selama masa penyewaan atau waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. C. Fast leasing, al-ijarah atau tamwiliyah atau credit buyer. Para pengusaha dan pedagang mencari sistem baru dalam jual beli kredit yang aman dari resiko yang ada dan menghindari dari peraturan jual beli kredit yang biasa. Maka muncullah istilah leasing sesuai penamaan dalam hukum Anglo-Amerika ketika transaksi ini muncul di Amerika pada tahun 1953 Masehi dan dikenal di Undang-Undang Negara Perancis dengan nama Credit Buyer ketika masuk ke negara ini pada tahun 1962 Masehi. Sistem leasing ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu pertama, ia adalah transaksi sewa murni dengan memberikan hak memilih kepada penyewa setelah selesai masa penyewaan. A. Memiliki barang dengan kompensasi membayar nilai yang telah disepakati ketika transaksi. B. Mengembalikan barang kepada pemilik barang atau mu'jir atau pemberi sewa. C. Memperbaharui transaksi sewanya. Yang kedua, transaksi ini membuat cara tersendiri dengan masuknya pihak ketiga di antara dua transaktor tersebut, al-mujir dan al-mustajir. Pihak ketiga inilah yang membiayai transaksi dengan membelikan barangnya kemudian menyewakannya kepada siapa saja yang ingin bertransaksi padanya dalam waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran sewa yang tertentu, sehingga barang bukanlah milik pemberi sewa. Dengan demikian, transaksi ini berkembang dengan menyatukan transaksi sewa beli dari satu sisi dengan pembiayaan dari sisi lainnya untuk mempermudah proses sewa menyewa atau jual beli sesuai kesepakatan akhir transaksi.
Perbedaan ijarah dan leasing. Yang pertama ada objek. Ijarahnya manfaat barang dan jasa, leasingnya manfaat barang saja. Yang kedua dari metode pembayaran. Kalau ijarah tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa. Sedangkan leasing tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Yang ketiga, perpindahan kepemilikan. Ijarahnya yang pertama, ijarah tidak ada perpindahan kepemilikan. Dan yang kedua, IMBT, janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad. Sedangkan leasingnya yang pertama, sewa guna operasi tidak ada transfer kepemilikan. Yang kedua, sewa guna dengan opsi memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Yang keempat, jenis leasing. Ijarahnya ada yang pertama, lease purchase, tidak diperbolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli. Yang kedua, sell and lease back diperbolehkan. Sedangkan leasingnya lease purchase diperbolehkan dan sell and lease back-nya diperbolehkan juga. Apa itu IMBT? Ijarah muntahiyah bit tamlik. Beberapa ekonom syariat mendefinisikan IMBT dalam banyak ungkapan. Namun dapat disimpulkan IMBT adalah transaksi sewa barang yang diakhiri dengan pemindahan status kepemilikan barang kepada penyewa. Transaksi ini perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. IMBT ini memiliki beragam bentuk sesuai dengan penerapannya atau rekayasa bentuk ke bentuk yang lainnya. Namun, dalam kesempatan ini kami utarakan 7 bentuknya yang sudah masyhur. 7 bentuk IMBT. Yang pertama, IMBT tanpa membayar kecuali angsuran sewa saja. Hal ini dapat dijelaskan dengan transaksi sewa yang berakhir dengan kepemilikan barang yang disewa dengan kompensasi pembayaran uang yang diserahkan, seperti angsuran sewa pada barang yang disewa tersebut selama masa tertentu. Penyewa mustajir. Penyewa atau mustajir menjadi pemilik barang yang disewa secara otomatis dengan pelunasan angsuran terakhir tanpa mengadakan transaksi baru. Contohnya, seorang pemilik rumah menyatakan kepada penyewanya, "Saya sewakan rumah ini setiap bulannya 4 juta selama 5 tahun lamanya." Ketentuannya, penyewa apabila telah selesai sempurna pembayaran uang sewa selama 5 tahun tersebut, maka rumah tersebut menjadi milik penyewa sebagai kompensasi pembayaran angsuran sewa tersebut. Bentuk ini telah menyatukan antara sewa dengan jual beli yang bergantung pada pelunasan seluruh nilai barang. Transaksi seperti ini haram karena memiliki konsekuensi yang membuatnya haram. Di antara alasan pengharamannya adalah A. Transaksi tidak eksis dan mantap pada salah satu di antara dua transaksi tersebut. Karena ia berada di antara transaksi, jika ia berhasil menyempurnakan angsuran, maka menjadi jual beli, dan tidak sempurna maka uang yang dibayarkan menjadi uang sewa saja. Yang B. Terdapat unsur jahalah nilai barang dan sewanya dengan sebab ia berada di antara kedua transaksi tersebut. C. Transaksi ini ada unsur gharar, penipuannya dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena penyewa mustajir terkadang tidak mampu membayar angsuran sampai lunas. Jika ia tidak mampu melunasi, maka ia tidak mendapatkan barang, padahal apabila akad itu benar jual beli, maka ia telah berhak mendapatkan barang dan wajib melunasi angsurannya. Yang D. Kedua transaksi yaitu sewa dan beli berlaku pada satu barang. Terlihat dari prakteknya, jelas ada pertentangan antara dua transaksi ini. Dalam sewa menyewa, tanggung jawab dan pemeliharaan ditanggung pemilik, orang yang menyewakan. Dalam prakteknya, ternyata semua ini menjadi tanggung jawab pemakai atau penyewa, sehingga jelas ini adalah jual beli atau sewa menyewa dengan syarat menyelisihi hukum-hukumnya. 2. Sewa disertai dengan penjualan barang yang disewa dengan harga simbolik. Hal ini dapat dijelaskan dengan transaksi sewa yang memungkinkan penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewanya dengan membayar uang sewa tertentu dalam masa tertentu.
Dengan ketentuan, penyewa mendapatkan hak pemilikan terhadap barang yang disewa tersebut di akhir masa penyewaan dengan membayar uang simbolik sejumlah tertentu. Contohnya, seorang pemilik rumah menyatakan kepada penyewanya, "Saya sewakan rumah ini setiap bulannya 4 juta selama 5 tahun lamanya." Ketentuannya, penyewa apabila telah selesai sempurna pembayaran uang sewa selama 5 tahun tersebut, maka rumah tersebut menjadi milik penyewa dengan membayar sejumlah uang simbolik yang sudah ditentukan. Yang ketiga, sewa disertai dengan penjualan barang yang disewa dengan harga sebenarnya. Ini sama dengan bentuk kedua, hanya saja nilai pembayaran penjualannya dengan harga yang sebenarnya. Bentuk ini mengandung transaksi ganda pada satu barang yang mengakibatkan adanya jahalah, ketidakjelasan barang dan nilainya, maka hukumnya haram. Yang keempat, sewa disertai dengan janji penjualan. Misalnya, telah terjadi kesepakatan untuk penyewaan barang dengan diiringi janji jual beli di akhir masa penyewaan apabila uang sewa sudah lunas, baik hal itu dengan pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan di akhir masa sewa secara simbolik atau sebenarnya bersama pelunasan seluruh angsuran sewa yang disepakati pelunasannya dalam masa-masa tersebut. Atau angsuran sewa tersebut adalah nilai jual barang tersebut dan tidak disepakati untuk membayar pembayaran lainnya, baik secara simbolik atau sebenarnya, sesuai kesepakatan kedua transaktor di akhir masa sewa. Yang kelima, sewa berakhir dengan memberikan hak pilih antara memiliki atau tidak. Misalnya, transaksi penyewaan dengan memberikan hak pilih kepada penyewa setelah selesai melunasi angsuran sewa seluruhnya untuk memiliki satu di antara tiga. A. Membeli barang tersebut dengan harga pasar ketika selesai masa sewa atau dengan nilai tertentu yang ditentukan ketika transaksi terjadi. B. Memperpanjang masa sewa. C. Menyelesaikan transaksi sewa dan mengembalikan barangnya kepada pemiliknya. Yang keenam, pembiayaan leasing. Bentuk ini merupakan perkembangan dari ijarah muntahiyah bin tamlik dengan ketentuan bahwa pihak yang melakukan pembiayaan adalah pihak ketiga. Pihak ketiga ini berasal dari pihak yang membeli langsung kepada pihak pemilik barang atau mewakilkan pembelian kepada nasabah yang membutuhkan barang tersebut. Kemudian melakukan penyewaan dengan salah satu bentuk IMBT terdahulu sebagai sewa berakhir dengan kepemilikan. Yang ketujuh, IMBT dengan pembayaran bertahap pada pembelian. Barang yang disewa maksudnya ada kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabahnya agar si nasabah membeli misalnya 50% dari barang yang akan disewakan yang merupakan milik lembaga keuangan dengan pembelian tunai atau tempo dengan cara murabahah. Kemudian lembaga keuangan menyewakan barang yang dimilikinya tersebut kepada nasabah sebagai mustajir dengan jual beli bertahap untuk bagian lembaga keuangan sampai selesai transaksi, kemudian barang menjadi milik nasabah sepenuhnya. Dalam pengertian, setiap masa nasabah membayar uang sewa barang yang akan mengurangi jumlah saham. Apabila nasabah telah membayar seluruh saham, maka barang tersebut menjadi miliknya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.